Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Maulia. Bisa perkenalkan diri? Nama saya Bisa dari Kemaran. Saya Nisa Marasika. Saya Siva Ulun. Saya Maria Rokra. Oke, kita sudah berkenalan ya. Sebelum memulai proses talk ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian ada yang tahu nggak tujuan konseling? Nggak tahu. Oke, tujuan konseling yang pertama adalah untuk memberanikan diri mengungkapkan pendapat. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui masalah individu yang tidak bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk membangun hubungan. Membangun hubungan itu agar kalian tidak merasa sendiri dan mempunyai support system. Seperti itu. Pada tahap forming, kami melakukan attending dengan memperhatikan kebutuhan dan perasaan anggota kelompok, serta involving dengan membangun hubungan yang positif sehingga membuat mereka nyaman dalam kelompok. Gimana kabar kalian hari ini? Saya tadi tuh ada kelas. Nah, kelasnya itu dari pagi, pegel banget sih, Pak. Iya, aku juga belum udah. Wah, jadwal kalian lagi padat banget ya. Kalau Malia sama Habibnya gimana? Aku oke, tapi aku ngerasa setelah scroll Instagram lama banget jadi pikirannya aneh. Kalau aku baik-baik aja, tapi senang ketemu sama kalian. Tadi Malia bilang abis lihat Instagram mikir yang aneh-aneh, itu maksudnya gimana ya? Iya, biasa aku jadi mikir kalau lihat postingan teman-teman, jadi ngerasa kok mereka perfect banget ya, padahal aku biasa aja. Wah, aku juga tuh relate banget sama itu. Aku juga. Wah, ternyata banyak ya yang merasa hal itu ya. Gimana kalau kali ini kita bahas topik itu? Boleh banget, emang hari dulu harus dibahas tuh. Aku dibahas. Aku mau cerita. Jadi waktu kemarin pas presentasi tuh aku tuh dari awal udah mikir kalau si dosen tuh bakal nyangkanya aku tuh nggak prepare buat presentasi kemarin. Soalnya padahal aku tuh udah prepare loh. Kalau aku, sejujurnya aku tuh malu ya bilang ini, tapi aku tuh suka punya ide waktu diskusi kelompok, cuma aku tuh gak berani buat ngungkapin itu, karena takut dibilang, si Siva so tau banget sih, gitu. Yang malu-malu itu sih pasti banyak yang relate sama itu. Nah, kalau Vija sendiri gimana? Kalau aku beda dikit. Aku tuh orangnya nggak bisa bilang enggak ke orang, jadinya selalu aku iyain. Tapi kadang capek sendiri. Jadi tapi aku takut kalau bilang enggak nanti orang-orang pada nggak suka gitu sama aku. Wah, aku juga gitu kalau bisa, tapi aku lebih selalu membandingin diri aku sama yang lain. Apalagi kalau aku lihat media sosial, lihat teman-teman, liburan, prestasi banyak, aku merasa kok hidup aku gini-gini aja ya. Oke, dari persoalan yang kemudian kalian ceritain, itu ada keterkaitannya antara satu sama lain. Iya nggak sih? Iya benar. Aku merasa begitu tentang pandangan dosen. Iya, aku juga sama. Oke, sekarang aku mau kalian tulis hal yang membuat kalian itu kayak merasa insecure tuh. Apa yang kalian pikirin kalian merasa insecure?
Mari diberi saran. Ayo dikumpulin dulu. Kayak baca satu-satu ya. Yang pertama, nanti orang-orang mikir aku aneh kalau aku ngomong. Kemudian, ini yang kedua, pasti aku kelihatan nggak kompeten di depan dosen. Kemudian, hidupku kok gak seproduktif orang lainnya. Nah, yang terakhir, kalau aku nggak bantuin, pasti mereka nggak akan suka sama aku. Makasih ya guys, udah mau cerita, udah mau sharing. Nah, kalian tuh sadar nggak sih bahwasanya kalimat yang kalian tulis ini adalah asumsi kalian. Jadi semuanya ini tuh berawalan dari kayaknya nanti orang lain gimana ya kalau aku kayak gini. Kalian sadar nggak sih? Iya ya, aku mikir kalau dosen tuh bakal berasumsi bahwa aku nggak kompeten, padahal itu cuma pikiran aku sendiri. Iya, aku juga. Padahal belum tentu orang-orang bakal mikir kalau aku tuh aneh. Nah, dari asumsi ini kan kalian nggak tahu bahwa faktanya kayak gini. Storming, tahap peralihan. Pada tahap storming, kami melakukan responding dengan merespon kebutuhan dan perasaan anggota kelompok, serta membantu mereka mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka secara terbuka. Nah, sekarang kita coba ulang pikiran negatif tadi. Nisa, kamu kan tadi pernah bilang bahwa kamu takut dosen itu mikir kamu nggak kompeten selama presentasi, kan? Coba ingat apa dosen itu pernah bilang kamu nggak kompeten selama presentasi? Nggak pernah sih. Paling cuma awal dosen tuh dikasih feedback yang membangun. Iya, biasanya kan dosen ngasih feedback yang konstruktif, bukan mau nyalahin. Itu Maria. Kalau Syifa sendiri gimana? Pernah nggak orang-orang itu bilang ke kamu bahwasanya ide kamu Nggak pernah juga sih, malah kadang tidak dipakai. Loh iya, aku ingat kemarin idenya Siva soal presentasi itu bagus banget loh. Oh, iya ya? iya Pak. Kalian semua keren. Ayo sekarang kita bikin kalimat pengingat buat diri sendiri. Bertanya itu wajar dan aku berhak dapat penjelasan. Diri saya berharga walaupun tidak selalu. Aku nggak perlu hidup untuk menyenangkan orang lain. Bilang enggak itu bukan berarti aku itu jahat. Bagus. Jadi sebenarnya kita tuh kadang takut sama hal yang hanya ada di kepala kita. Sekarang gimana kalau kita coba bikin rencana kecil buat diri sendiri? Karena satu langkah kecil yang bisa kita coba itu bermanfaat. Walaupun awalnya coba-coba itu masih agak nervous gitu. Gimana? Aku mau nyoba buat bertanya di kelas, aku nyoba presentasi di kelas, meski awalnya deg-degan, tapi aku mau coba hal baru tersebut. Kalau aku mau coba ambil satu ide kita diskusi kelompok. Aku juga mau nyoba buat posting Instagram yang real, yang gak aneh-aneh. Kalau gitu aku coba bilang enggak kalau aku lagi kepengen me time. Oke, bagus semuanya. Oke, jadi di minggu ini kita ini udah punya mini challenge atau tantangan untuk masing-masing orang ya. Kita itu nggak harus 100% berhasil. Yang penting kita udah berani coba gitu. Nah, kalau muncul pikiran negatif di antara kalian nih muncul. Nah, coba kalian itu berhenti sejenak dan mikir gitu. Mikir kayak ini tuh berdasarkan fakta atau cuma asumsi aku ya. Oke, aku bakal ingat ini. Ya, jadi kita lebih sadar itu. Betul. Dan kalian itu bisa saling ingatkan kalau ketemu di kampus
saling mengingatkan, saling support, gitu. Oke? Norming-performing atau kegiatan inti. Contohnya, pada tahap norming-performing, kami melakukan personalizing dengan membantu anggota kelompok untuk memahami diri mereka sendiri dan mengembangkan kesadaran diri, serta membangun norma-norma untuk mencapai tujuan kelompok. Kami juga melakukan initiating, yaitu dengan membantu anggota kelompok untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Guys, kalian tahu nggak sih bahwasannya yang kita bahas hari ini benar-benar ini banget gitu. Hampir semua orang itu pasti pernah ngerasain hal ini. Bahkan orang-orang yang kelihatannya super confident atau percaya diri gitu, kalian juga pasti pernah merasa insecure. Sebenarnya kadang aku mikir cuma aku doang yang overthinking. Dan yang paling penting, berani itu bukan berarti nggak takut loh, melainkan berani itu tetap ambil tindakan meskipun takut. Nah, langkah kalian tadi itu merupakan sebuah keberanian yang bagus. Ya sih, sebenarnya kita udah mencoba dan mengerti hal itu. Pada tahap adjourning, kami melakukan acting dengan melaksanakan rencana tersebut dan mencapai tujuan. Dilanjut, melakukan evaluasi terhadap proses konseling kelompok dan hasil yang telah dicapai serta membantu anggota kelompok mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi mereka dalam kelompok. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini, apa yang kalian rasakan guys? Bisa dimulai dari Anissa, kemudian Syifa, Malia, dan Hafiza untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Aku mulai merasa punya harapan untuk bisa lebih baik, dan aku merasa udah bisa nyusun apa-apa aja yang udah jelas yang ada di kepala. Kalau aku jujur, aku merasa lebih tenang. Cuma Tapi ternyata banyak teman-teman yang lain juga ngerasain hal seperti ini, jadi lebih semangat buat coba lebih baik. Kalau aku masih merasa agak gugup, tapi sekarang aku tahu cara menghadapinya. Itu jadi pengenalan diri sendiri dan nggak cuma itu harus belajar. bagus guys, minggu depan kita akan ketemu lagi dan kalian bisa menceritakan mini challenge yang telah kalian lakukan. Ingat ya guys, perjalanan konseling kita adalah konseling kelompok. Jadi kita itu harus saling support satu sama lain dan saling mendukung ya guys. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Terus sehat selalu ya guys. Pertemuan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.